Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nelsa Nur Helgia dengan NIM 2305962 dari Prodi PGSD UPI Kampus Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan langkah-langkah membuat database menggunakan PHP MyAdmin dan menjalankan program web login di aplikasi Exam.pp. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Enjang Yusuf Ali SSI MKOM dalam mata kuliah Literasi ICT. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita harus mendownload aplikasi Notepad++ dan aplikasi Exam.pp di Windows. Nah, yang pertama, kita akan mendownload aplikasi Notepad++ yang ada di Google Drive. Klik folder kedua, lalu klik download untuk memasang aplikasi, lalu pilih download anyway, lalu tunggu hingga proses download selesai. Setelah terdownload, masuk ke download history dan lakukan double klik pada ikon folder aplikasi Notepad++. Lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Selanjutnya, akan muncul tampilan seperti ini, maka hal yang harus dilakukan adalah klik next atau lanjut. Baca perjanjian lisensi, lalu klik I agree atau saya setuju untuk memasang aplikasi Notepad++ di Windows. Setelah menyetujui perjanjian lisensi, maka secara default aplikasi Notepad++ akan dipasang di local disk C atau bisa juga diubah sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu klik next untuk melanjutkan. Lalu centang opsi komponen yang ingin dipasang, tetapi biasanya cukup biarkan pengaturan default dan klik next untuk melanjutkan. Tentukan apakah ingin membuat shortcut di menu atau tidak. Jika iya, maka checklist bagian create shortcut on desktop, dan jika tidak, maka tidak usah di checklist. Lalu klik install dan tunggu proses memasang aplikasi sampai selesai. Setelah terpasang, klik selesai, maka aplikasi Notepad++ kini sudah terpasang dan siap digunakan untuk membuat atau mengedit suatu file teks dan kode. Selanjutnya, mendownload aplikasi Exam.pp yang ada di Google Drive. Pilih file pertama, lakukan double klik pada file tersebut, lalu pilih download anyway, dan tunggu proses pemasangan hingga selesai. Setelah terdownload, maka tampilan akan seperti ini. Pada tahap ini, cukup tekan next pada setiap tampilan yang ada. Setelah semua ditekan dan disetujui, maka tunggu proses download hingga selesai. Setelah proses download selesai, maka klik finish. Maka aplikasi Exam.pp pun sudah siap digunakan dan sudah terpasang di Windows. Selamat mencoba! Pertama-tama, buka aplikasi Exam.pp, lalu klik tombol start pada modul Apache dan MySQL. Setelah modul Apache dan MySQL aktif, maka dapat mengakses PHP MyAdmin melalui browser dalam keadaan offline ataupun dalam keadaan online. Selanjutnya, buka browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, lalu ketikkan alamat localhost dashboard pada bilah alamat. Setelah halaman dashboard Exam.pp terbuka, klik menu PHP MyAdmin untuk mengakses halaman manajemen database. Setelah berada di halaman utama PHP MyAdmin, buatlah database baru dengan cara mengklik menu database. Lalu klik new yang ada di sebelah kiri dan selanjutnya masukkan nama database dengan nama DB pengguna. Setelah itu klik tombol create. Selanjutnya adalah membuat tabel dengan nama users dengan jumlah kolom yaitu 2 kolom, kemudian klik create. Pada halaman tabel user, kolom pertama diberi nama username dan pada kolom kedua diberi nama password. Selanjutnya,
Dua kolom tersebut diberi tipe varchar, lalu untuk username diberi 20 karakter dan untuk password diberi 6 karakter. Lalu klik tombol save untuk menyimpan tabel yang telah dibuat. Langkah selanjutnya adalah menyisihkan data ke dalam tabel user. Klik insert lalu masukkan data untuk kolom username dengan nilai admin dan untuk kolom password dengan nilai ABCDE. Lalu klik tombol go untuk menyimpannya ke dalam database. Ketika sudah dibuat, maka tampilan akan seperti gambar di video ini. Kolom username berisikan admin dan kolom password berisikan ABCDE. Langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi Notepad++, lalu buat file baru. Setelah itu, salin kode program PHP yang telah disediakan dan tempel ke dalam file baru yang ada di aplikasi Notepad++. Lalu save as sesuai dengan folder keberadaan exam.pp, lalu klik folder htdoc, lalu buat folder baru dengan nama latihan. Lalu save as file berisi kode program PHP tadi di folder latihan yang baru dibuat dengan nama file login PHP. Selanjutnya, save as dengan type file PHP hypertext processor file dan klik save. Selanjutnya, membuat file baru lagi di aplikasi Notepad++, lalu salin kode HTML yang sudah disediakan dan tempelkan di file baru yang ada di aplikasi Notepad++. Lalu save as sesuai dengan folder keberadaan exam.pp, lalu klik folder htdoc. Selanjutnya masuk ke dalam file latihan dan save dengan nama login HTML dengan type file hypertext markup language file, lalu klik save. Setelah semua file di-save, untuk menjalankan program, maka buka kembali browser dan ketikkan alamat localhost latihan login HTML pada bilah alamat. Selanjutnya, maka akan tampil halaman login data pengguna seperti gambar yang ada di video ini, yang berisikan dua kolom terdiri dari username dan password sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pada halaman tersebut, masukkan username yang berisi admin dan password yang berisi ABCDE sesuai dengan data yang ada di database. Lalu klik login. Jika data yang dimasukkan benar, maka akan ada keterangan login berhasil. Namun, jika data yang dimasukkan salah, maka akan ada keterangan seperti gambar pada video ini. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuka aplikasi exam.pp, lalu klik tombol start pada modul Apache dan modul MySQL. Setelah modul Apache dan MySQL aktif, maka dapat mengakses phpMyAdmin melalui browser. Selanjutnya, buka browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, lalu ketikkan alamat localhost _dashboard pada bilah alamat. Setelah halaman dashboard exam.pp terbuka, klik menu phpMyAdmin untuk mengakses halaman manajemen database. Setelah berada di halaman utama phpMyAdmin, klik database DB pengguna yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, klik menu MySQL dan masukkan kode yang telah disediakan dan klik kirim atau go. Maka, akan tampil seperti gambar pada video ini. Selanjutnya, buka folder exam.pp bagian htdoc, lalu buat folder baru dengan nama latihan 2. Lalu, salin 10 file yang telah disediakan dan simpan file-file tersebut di folder latihan 2 yang tadi sebelumnya telah dibuat. Setelah kode-kode tersalin di folder latihan 2, untuk menjalankan program, maka buka kembali browser dan ketikkan alamat localhost latihan 2 login HTML. Maka akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di video ini. Lalu, klik login HTML. Maka akan muncul dua kolom yang terdiri dari username dan password. Pada halaman tersebut, masukkan username yang berisi admin dan password yang berisi ABCDE sesuai dengan data yang ada di database, lalu klik login. Setelah berhasil login, maka akan tampil form biodata siswa yang berisikan 5 kolom.
isilah kolom-kolom tersebut, lalu klik simpan. Setelah disimpan, maka data siswa yang telah diisi otomatis akan masuk dan akan otomatis juga berbentuk tabel seperti gambar yang ada di video ini. Data yang telah disimpan tersebut bisa diedit ataupun dihapus, bahkan bisa juga disimpan dalam format seperti PDF. Selanjutnya, kembali ke halaman utama PHP-MyAdmin. Lihat di bagian browser, maka siswa yang telah mengisi akan muncul datanya di dalam database. Selanjutnya, tekan struktur, maka akan muncul struktur tabel yang telah dibuat. Nah, pada bagian ini kita juga bisa membuat struktur tabel baru seperti nilai rapot dan nilai kehadiran. Caranya, pilih satu, lalu tekan Go. Pertama, masukkan nama nilai rapot, pilih tipe varchar, dan isi 4, lalu klik Save. Selanjutnya, menambahkan nilai kehadiran, pilih tipe yang sama yaitu varchar, dengan isi 2, lalu klik Save. Setelah semua disimpan, maka tampilan akan seperti gambar pada video ini. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat folder baru di folder exam pp bagian htdoc dengan nama folder yaitu latihan 8. Lalu, buka ChatGPT melalui browser dan ketikkan, "Saya mau membuat program login menggunakan PHP dan menggunakan database MySQL. Buatkan codingnya dengan database namanya DB Latihan dan satu tabel dengan nama tabel user." Maka akan muncul kode-kode yang ada di ChatGPT. Lalu, salin kode pertama bagian struktur database yang nantinya akan digunakan untuk ditempelkan di aplikasi exam pp bagian SQL. Selanjutnya, buka aplikasi exam pp lalu klik tombol Start pada modul Apache dan MySQL, buka browser, dan ketikkan alamat localhost dashboard pada bilah alamat. Setelah halaman dashboard exam pp terbuka, klik menu PHP-MyAdmin untuk mengakses halaman manajemen database. Lalu tekan ikon berbentuk rumah, selanjutnya tekan SQL dan tempelkan kode yang tadi telah tersalin di ChatGPT. Setelah tertempel, tekan tombol Go di bagian bawah sebelah kanan. Lalu, tekan database dengan nama DB Latihan, maka tampilan akan seperti gambar yang ada di video ini. Lalu, kembali lagi ke ChatGPT untuk menyalin kode yang selanjutnya dan ditempelkan satu persatu kode-kode tersebut ke dalam aplikasi Notepad++. Setelah tersalin, simpanlah kode-kode tersebut ke dalam folder exam pp di bagian htdoc, bagian latihan 8 dengan tipe file PHP Hypertext Preprocessor File. Setelah itu, klik Save atau klik Simpan. Lalu, kembali lagi ke ChatGPT untuk menyimpan file form login. Lakukan hal yang sama seperti pada file sebelumnya. Lalu, kembali lagi ke ChatGPT untuk menyimpan file-file seperti proses login, dashboard, dan juga logout PHP. Lakukan hal yang sama seperti pada file-file sebelumnya.
Setelah kode-kode tersimpan, maka buka kembali phpMyAdmin melalui browser. Lalu tekan SQL dan tempelkan kode yang sebelumnya telah disiapkan. Setelah itu, klik Go di bagian paling bawah sebelah kanan. Maka tampilan akan seperti gambar yang ada di video ini. Selanjutnya, buka kembali browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, lalu ketikkan alamat localhost latihan 8 pada bilah alamat. Maka tampilan akan seperti gambar yang ada pada video ini. Lalu, coba tekan login PHP dan masukkan kode sesuai dengan yang ada di database yang telah dibuat. Jika sudah benar, maka tampilan akan seperti gambar yang ada di video ini. Hal tersebut menandakan bahwa sudah berhasil. Jika sudah berhasil, maka jangan lupa untuk menekan tombol stop di aplikasi Exam.pp ketika laptop akan dimatikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi error atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian pembahasan video dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.